قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kitab Minhaj al-Muslim dan kita masuk pada bab yang bicara tentang salat qasar dan juga salat jama' serta salat orang sakit dan salat dalam keadaan genting. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ibadah salat adalah ibadah yang kewajibannya tidak hilang karena kondisi apapun. Karena kewajiban salat yang 5 waktu itu sifatnya mutlak. Artinya dalam kondisi apapun tidak bisa ditinggalkan, kecuali orang yang akalnya sudah hilang. Selama akalnya masih berfungsi, walaupun badannya tidak bisa digerakkan, artinya ketika diingatkan lewat telinganya dia masih paham instruksi orang, maka selama itu salat tidak bisa ditinggalkan. Lalu bagaimana caranya? Ya tentu caranya dengan cara dibayangkan. Begitu juga dalam kondisi seseorang sedang perang, yang kita tahu kapan-kapan orang berperang itu bisa meregang nyawa. Tetapi walaupun demikian, tetap saja salat 5 waktu itu tidak bisa ditinggalkan hanya gara-gara berperang. Makanya kenapa dalam Islam itu disyariatkan apa yang disebut dengan salat khauf, salat dalam kondisi takut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, Islam ini adalah agama yang membawa kemudahan, tidak mempersulit siapapun penganutnya. Terkadang kemudahan itu ada yang sifatnya digugurkan, seperti orang yang tidak sanggup haji karena terkendala biaya ataupun kesehatan, maka tidak wajib haji karena memang ada kendala. Kita tidak dipaksa harus jalan kaki bagi yang tidak sanggup mengendarai pesawat mungkin di zaman sekarang atau kapal laut tertentu. Tidak. Justru kalau kita memaksakan diri jalan kaki untuk haji, maka ini bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebankan manusia itu kecuali dengan perkara-perkara yang sanggup diusahakannya saja. Ada juga yang sifat keringanan itu digantikan, seperti orang yang berwudu tidak ada air, maka bisa digantikan dengan cara tayamum. Tidak kemudian kita harus berusaha mencari ke sana kemari, dan itu akan memberatkan.
Makanya kalau sudah berusaha mencari air, kalau tidak ada ya tayamum saja. Begitu juga orang sakit yang tidak sanggup menggunakan air, maka boleh bertayamum. Lah begitu juga di antara keringanan Islam itu adalah mempermudah salat bagi orang yang safar. Jadi orang yang safar itu dipermudah salatnya dengan cara ada syariat qasar dan ada syariat jama'. Qasar itu artinya memendekkan salat dan hanya berlaku kepada salat-salat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Adapun jama' itu artinya menggabungkan 2 waktu salat yang sama-sama waktunya. Salat siang dengan salat siang, salat malam dengan salat malam. Maksudnya salat siang dengan salat siang, zuhur dan asar. Itu bisa digabungkan, bisa asar ditarik ke zuhur atau zuhur ditarik ke asar. Atau salat malam dengan salat malam, maghrib dan isya. Bisa maghrib ditarik ke isya atau isya ditarik ke maghrib. Dan hanya 4 ini saja yang bisa dijama'. Adapun subuh tidak bisa, karena tidak ada gandengannya salat pagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada bab yang kita akan kaji tentang seputar salat qasar. Artinya memendekkan salat. Baik, perhatikan bukunya. Pengertian salat qasar. Salat qasar adalah salat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat. Dengan demikian salat maghrib dan salat subuh tidak dapat diqasar, karena salat maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat, sehingga tidak nyambung dari jumlah rakaat. Dari sini kita tahu bahwa salat qasar itu hanya berlaku kepada salat yang memiliki 4 rakaat saja, diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun hukum daripada salat qasar itu sendiri, salat qasar ini disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat ke-101. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza dharabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Dan apabila kalian bepergian di permukaan bumi alias safar, maka tidak mengapa kalian mengqasar salatmu, artinya meringkas salatmu dari 4 menjadi 2. Bahkan Nabi SAW menyebutkan keutamaannya dan mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Salat qasar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Artinya bahwa qasar itu adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kalau kita menolak keringanan Allah, artinya kita sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala itu paling suka kalau seandainya memberikan keringanan, kita melakukan keringanan itu. Dan Allah tidak suka orang yang diberikan keringanan malah tidak diambil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat ketika bepergian, telah menjadikannya sebagai sunnah muakkad. Jadi qasar salat itu bukan hanya sunnah biasa, tapi sunnah muakkad, karena Rasul ketika safar tidak pernah menyempurnakan salat. Makanya di sini, karena tidaklah Nabi SAW bepergian kecuali beliau mengqasar salat, dan juga para sahabat seluruhnya ikut mengqasar salat bersama Nabi SAW. Artinya sesuatu yang didawamkan Rasul tidak pernah ditinggalkan walaupun hanya sekedar sunnah. Maka sunnah ini bukan hanya sekedar sunnah, tapi naik pangkatnya dari sunnah biasa menjadi sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang nyerempet wajib, itulah artinya sunnah muakkadah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang menjadi masalah
adalah jarak safar. Kapan seseorang itu boleh mengqashar salat? Jarak safarnya itu berapa? Apakah dari sini ke Barelang sudah boleh mengqashar, atau dari sini ke Batu Besar sudah boleh mengqashar, atau dari sini ke Tanjung Pinang boleh mengqashar? Lah ini yang menjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, seseorang itu boleh mengqashar kalau perjalanan safarnya dilakukan selama 3 hari menggunakan unta atau jalan dengan kedua kaki. Jadi kalau safar menunggang unta atau berjalan kaki dan menghabiskan waktu selama 3 hari, berarti sudah disyariatkan qashar salat. Ini menurut Abu Hanifah. Lain Abu Hanifah, lain pula Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad. Mereka mengatakan bahwa qashar itu apabila menghabiskan 16 farsakhan. Kalau jarak safarnya itu sampai 16 farsakh. Sampai 16 farsakh. Ini kata Al-Imam Malik dan Syafi'i, nanti kita jelaskan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita melihat tentang qashar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda-beda jarak tempuh yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Kan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam safar itu kan kebanyakan untuk perang. Lah jarak perang dari satu perang ke perang berikutnya itu kan beda-beda jaraknya. Lah dari perbedaan jarak inilah maka terjadi perselisihan ulama tentang masalah jarak safar. Jadi gara-gara perbedaan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jarak safar yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu pula yang menjadikan kenapa kemudian menjadi perselisihan ulama sejauh mana safar seseorang itu dikatakan boleh mengqashar salat. Tetapi saya cenderung kepada pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan bahwa jarak safar itu ditentukan dengan adat kebiasaan kita, bukan ditentukan hari ataupun jarak. Maksud saya begini, kalau seandainya dari Batam ke Tanjung Pinang menurut kebiasaan itu sudah dianggap safar, maka sudah boleh mengqashar salat walaupun jaraknya tidak jauh. Seperti orang yang berjalan dari Tiban ke jembatan akhir di Barelang, walaupun jauh tapi orang sini, masyarakat sini bukan mengatakan itu safar, hanya jalan-jalan saja, rekreasi saja, maka tidak dianggap safar. Jadi hukum safar atau tidak safar itu kembali kepada adat istiadat, sebab secara bahasa akan sulit ditemukan karena banyaknya perselisihan ulama. Maka dikembalikan uraf kepada uraf kebiasaan. Kapan kita ini dikatakan safar, ke daerah mana? Contoh umpamanya ibu pulang dari Barelang dengan ibu pulang dari Tanjung Balai Karim. Kemudian ibu ditanya, ibu pulang dari mana? Habis safar ke Tanjung Balai Karimun. Pantas gak tuh ucapan itu? Pantas kan, Bu? Kalau ibu ngomong dari Barelang, dari mana, Bu? Oh, saya baru safar dari Barelang. Kan gak pantas, Bu? Karena biasanya kalau orang ditanya dari Barelang, bukan bilang safar, habis jalan-jalan ke Barelang. Itu kan biasanya, Bu. Padahal kadang-kadang jarak ke Barelang dengan ke pulau-pulau itu lebih jauh. Lah,
Ketika kemudian orang-orang menganggap kalau pulang dari Pinang bilang safar tidak ada yang lucu, artinya seorang pun mengakui, banyak orang mengakui bahwa kalau bilang safar dari Tanjung Pinang ya memang habis safar kan Bu ya. Tapi kalau dari Barelang walaupun jauh dibilang jalan-jalan, berarti seseorang yang datang dari atau yang pergi dari Batam ke Tanjung Pinang, ke Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu atau Tanjung-tanjung yang lainnya sudah dianggap safar. Kenapa? Karena ada tempat mengatakan seperti itu. Jadi tidak aneh di telinga kalau pamannya ibu mengatakan, dari mana Bu 3 hari tak nampak? Itu baru safar dari Balai, Tanjung Balai. Orang pun tidak mengingkari kalimat itu. Tapi kalau pamannya ibu dari jembatan 2, jembatan 3 dibilang safar kan tertawa orang. Dari mana Bu? Habis safar. Dari mana? Jembatan 2. Ya mungkin bahasa seperti ini nggak tepat. Ya, mungkin kalau bilang ya habis jalan-jalan, rekreasi dan semacamnya mungkin tepat kan Bu. Maka ulama mengatakan jarak safar yang boleh mengqasar itu dikembalikan kepada kebiasaan. Mana tempat-tempat yang menurut orang-orang sekitar dianggap safar berarti sudah boleh qasar walaupun tidak jauh. Ya. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi tentu pendapat pengarang akan berbeda. Perhatikan baca di sini. Poin ketiga halaman yang 430 di sini. Perjalanan yang disunahkan mengqasar salat di dalamnya. Nabi tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqasar salat. Tetapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah yang di dalamnya beliau mengqasar salat, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqasar salat adalah sekitar 4 barid. Maksud 4 barid apa? Maksudnya 1 barid 12 mil. Berarti kalau dikumpulkan 48 mil baru dikatakan jarak safar. Jarak ini merupakan jarak minimal bolehnya mengqasar salat bagi orang yang melakukan perjalanan minimal sebagaimana batasan jarak di atas, dengan tujuan untuk melakukan sesuatu, bukan untuk melakukan sesuatu kemaksiatan. Jadi safarnya safar mubah ya. Kalau safar maksiat tak boleh. Namanya safar dari Batam ke Jakarta untuk merampok. Nah ini nggak bisa mengqasar Bu, karena tujuannya ngerampok kan, maksiat. Maka kalau jaraknya sudah jarak safar, tujuannya bukan untuk maksiat, maka disunahkan baginya mengqasar salat, di mana ia menunaikan salat duhur, asar dan isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi kalau pengarang di sini mengambil pendapat bahwa bolehnya seseorang itu safar kalau sudah menempuh perjalanan 48 mil, karena kononnya karena sudah menggabungkan beberapa riwayat kemudian menyimpulkan seperti ini. Tapi saya pribadi saya cenderung kepada pendapat bahwa qasar salat itu dikembalikan kepada uruf, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang keempat di sini permulaan dan penutupan salat qasar. Kapan ditutup dan kapan dimulai? Musafir dibolehkan mengqasar salatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya, dan selama perjalanannya hingga ia kembali ke daerahnya, kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di daerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan salatnya dan tidak boleh mengqasar salatnya, karena dengan berniat menetap di daerah tujuan niscaya akan menenangkan hatinya dan menenteramkan jiwanya, mengingat alasan disyariatkannya qasar ialah keresahan musafir
dan kesibukan hati musafir memikirkan perjalanan. Disebutkan dalam hadis, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yauman yaqsuru salata. Rasul pernah tinggal sementara di Tabuk selama 20 hari dan mengqasar salatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tidak berniat menetap di Tabuk. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang ingin menjelaskan kapan seseorang itu memulai mengqasar salat. Jadi umpamanya ibu ada niat safar ke Jawa, ke Padang, atau kemana, ke Makassar sana dari Batam, tapi kan posisi ibu masih di rumah, ya. Posisi ibu masih di rumah. Lah kapan ibu memulai mengqasar salat itu? Apakah sejak ibu di rumah sudah boleh mengqasar salat? Ataukah setelah ibu keluar Batam baru boleh mengqasar salat? Nah, gitu maksudnya. Jadi di sini cerita kapan memulai. Lah menurut pengarang di sini bahwa mengqasar salat ini kalau ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya. Artinya kalau ibu orang Batam, kalau masih di kota Batam, berarti ibu belum boleh qasar. Tapi kalau ibu sudah keluar dari kota Batam, sudah naik pesawat, bahkan sudah di atas pesawat, sudah terbang, kan itu ya. Berarti di situ sudah boleh qasar. Lalu kapan kemudian selesainya? Maka kata pengarang di sini, selesainya adalah kalau dia sudah kembali ke daerahnya. Artinya kalau ibu masih di Tanjung Pinang, belum masuk kota Batam, berarti masih boleh qasar. Kalau sudah pulang dan sampai di pelabuhan Batam ataupun di bandara Batam, maka menurut pengarang di sini sudah tidak boleh qasar lagi. Karena sudah masuk ke daerah pemukimannya, masuk ke daerah tetapnya dia di kota itu. Nah, ini menurut pendapat pengarang bahwa salat qasar ini semenjak ia keluar dari pemukiman penduduk dan selesainya setelah dia kembali ke kota yang ia menetap di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendapat yang memang banyak dikuatkan oleh madhab Asy-Syafi'i dan madhab yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa qasar salat itu kalau sudah keluar dari tempat pemukimannya dan berhenti setelah dia kembali ke tempat pemukimannya. Baik, ya. Di sini terjadi silang pendapat tentang berapa hari ibu ini boleh mengqasar salat. Pamannya ibu pulang kampung ya, dan keluarga sudah di Batam nih, kemudian pulang ke Padang, Pekanbaru, Jawa, kemana gitu ya. Kemudian sampai di rumah orang tuanya di kampung sana. Lah kebetulan ibu ingin menetap sebulan di sana. Apa sebulannya itu ibu mengqasar salat? Selama sebulan tinggal di sana? Ataukah hanya beberapa hari saja ibu mengqasar salat, kemudian lebihnya ibu menyempurnakan salat? Nah, ini yang dibahas di pembahasan sini. Kalau menurut pengarang di sini, maka beliau berpendapat boleh mengqasar salat itu selama 4 hari. Boleh mengqasar salat selama 4 hari atau lebih di daerah tujuan. Maka setelah 4 hari ataupun lebih di daerah tujuan, setelah itu boleh menyempurnakan salatnya. Jadi pengarang mengatakan membatasi 4 hari, kemudian baru seseorang boleh menyempurnakan salatnya. Sampai 1 bulan baru kemudian pulang.
Tetapi masalahnya di sini, Nabi SAW pernah berperang melawan Imperium Romawi di Tabuk. Nabi menetap selama 20 hari. Dan selama 20 hari itu Rasul mengqashar salatnya. Lah di sini pengarang membawakan alasan kenapa kemudian Nabi SAW sampai 20 hari. Alasannya karena Rasul tidak ada niat menetap di situ. Jadi di sini seolah-olah pengarang ingin mengatakan, kalau seseorang ini safar ke sebuah daerah, kemudian seseorang ini ada niat untuk menetap daerah situ, berarti batasannya hanya 4 hari saja. Habis itu disempurnakan, karena ingin tetap di situ. Jadi selama 4 hari saja boleh qashar, selepas itu sebagaimana hukum orang-orang mukim. Karena 20 hari yang dilakukan Nabi SAW di Tabuk itu karena ada keinginan Rasul, tidak ada keinginan Rasul menetap di situ. Seolah-olah kalau ada keinginan, tentu Nabi SAW tidak akan melakukan 20 hari. Seolah-olah pemaham kebalikannya seperti itu. Jadi ini pendapat beliau. Tapi pendapat yang lain seperti Al-Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya wallahu alam, bahwa mengqashar salat dalam safar itu tidak terbatas hari. Selama tidak ada niat menetap, maka seberapa lama pun dia di situ boleh mengqashar salat, walaupun sampai setahun ataupun 2 tahun. Jangan sehari sebulan, setahun 2 tahun. Kalau tidak ada niat menetap di sebuah daerah dan dia memang di situ orang asing bukan orang tempatan, ya seorang musafir, maka selama itu dia boleh mengqashar salatnya. Itu menurut Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima di sini salat sunnah dalam perjalanan. Ketika seorang muslim bepergian, maka dibolehkan baginya meninggalkan sejumlah salat sunnah yang bersifat rawatib dan yang lainnya, kecuali salat sunnah subuh serta salat witir, di mana dianggap tidak baik meninggalkan keduanya. Ibnu Umar mengatakan, "Lau kuntu musabbiha mutanaffila la atmamtu salati." Jika aku menunaikan salat sunnah, maksudnya salat nafilah, niscaya aku lebih memilih menyempurnakan salatku dengan tidak mengqashar. Sebagaimana dibolehkan juga bagi musafir menunaikan sejumlah salat sunnah menurut kehendaknya tanpa adanya paksaan, karena Rasul pernah menunaikan salat duha sebanyak 8 rakaat saat bepergian. Terkadang beliau juga menunaikan salat sunnah di atas punggung binatang kendaraannya saat pulang dari perjalanan. Artinya salat sunnah yang tidak pernah dikerjakan Nabi SAW ketika safar adalah rawatib. Jadi hanya salat sunnah rawatib saja. Ibu kalau safar, pamannya ibu dari Batam ke Padang, Jawa, Pekanbaru, Makassar, Kalimantan, terserahlah kan, sampai di sana, maka tidak disyariatkan salat rawatib. Rawatib itu maksudnya qabliyah dan ba'diyah, kecuali satu, rawatib salat sunnah fajar, qabliyah subuh. Karena Nabi SAW mengingat besarnya keutamaan salat 2 rakaat subuh, Rasul tidak pernah meninggalkannya ketika dia safar atau ketika dia mukim. Tapi rawatib yang lainnya yang 10 rakaat itu Rasul tidak pernah mengerjakan saat safar. Tetapi solat-solat selain daripada rawatib, apalagi solat-solat yang memiliki sebab dzatul asbab, seperti tahiyatul masjid, solat sunnah wudu, solat sunnah jenazah dan begitu seterusnya, maka Nabi SAW tidak melarang. Bahkan Nabi SAW juga pernah solat duha, tahajud, witir dan yang semacamnya, silahkan dilakukan. Tapi Nabi tidak pernah solat rawatib ketika safar, kecuali satu rawatib namanya qabliyah subuh ya. Ini diantara ringkasan nomor 5 ya, solat sunnah di perjalanan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ketentuan pelaksanaan salat qashar berlaku umum, mencakup semua musafir.
Kata beliau mengenai ketentuan pelaksanaan solat qasar, tidak ada perbedaan antar musafir yang berkendaraan dengan musafir yang berjalan kaki, dan antara yang berkendaraan unta dengan yang berkendaraan mobil ataupun pesawat, kecuali yang berkendaraan kapal laut jika ia tidak turun dari kapal laut sepanjang tahun, sehingga seakan-akan dia telah menjadi penghuninya. Jika demikian, maka tidak boleh baginya mengqasar solat, melainkan ia harus menyempurnakan solatnya karena ia dianggap telah menjadi penghuni kapal laut tersebut. Jadi kalau seseorang masih berada di atas kendaraan yang memungkinkan turun, kata beliau di sini, maka tetap berlaku qasar. Tapi kalau dia kerjanya memang di atas kapal sampai bertahun-tahun tidak pernah turun dari kapal, kata beliau, maka hanya dibatasi 4 hari qasar, lebihnya disempurnakan. Tapi sekali lagi, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Walaupun di atas kapal, selama dia tidak berniat tinggal di situ, itu hanya dorongan pekerjaan saja. 1 hari pun dia akan pulang dan balik ke kampungnya, maka tetap dia mengqasar salat. Itu pendapat yang lain dari pendapat Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ringkasan dari keterangan tentang seputar salat qasar. Baik. Sedikit kita bicara tentang adab safar dulu. Pertama Bu, orang safar ini ada adab-adab yang harus diperhatikan, bukan hanya qasar saja. Pertama, berusaha untuk memperbanyak doa safar, baik ketika pergi ataupun kembali. Ingat, doa safar ini penting, karena bagaimanapun kita tidak tahu di perjalanan akan terjadi apa, di pesawat akan terjadi apa, di kapal laut akan terjadi apa, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka berdoalah dengan doa yang baik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ibu sudah hafalan. Kemudian yang kedua, seorang musafir tidak boleh lupa dengan zikir saat di perjalanannya. Seorang musafir jangan lupa berzikir. Makanya disebutkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazzalna sabbahna. Kami kalau sedang safar melalui jalan yang menanjak, kami pun bertakbir. Kalau melalui jalan yang menurun, kami pun bertasbih. Dari sini kita tahu bahwa safar ini jangan tinggalkan zikir. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa seorang musafir itu kan Bu, doanya mustajab Bu. Ibu kalau sedang safar, itu doa seorang musafir itu sangat mustajab. Makanya Rasul mengatakan salatsu da'awatin mustajabat, ada 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak diragukan. Kata Rasul, salah satunya da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Jadi kalau ibu sedang safar dari kota Batam ke Jawa, ke Padang, ke Pekanbaru, ke mana terserah gitu ya, maka sepanjang safar itu Bu, ibu bisa berdoa. Doakan kebaikan kepada anak-anak. Kalau yang punya anak, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Doakan kepada pasangan supaya dimudahkan rizkinya. Doakan rumah tangganya supaya berkah. Doakan fisiknya supaya sehat dan bisa ibadah, dan begitu seterusnya. Karena doa musafir itu mustajab. Apalagi safarnya untuk umroh, untuk haji, tentu lebih mulia lagi ya. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, adalah bagi orang yang sedang puasa, bagi orang yang sedang berpuasa, kalau dia tidak sanggup untuk berpuasa, bagi seorang musafir boleh berbuka. Karena memaksakan diri seorang musafir
ketika dia tidak tahan berpuasa itu bukan sebuah kebaikan. Kata Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan seseorang itu memaksakan diri puasa saat safar. Ya, jadi buka saja, nanti tinggal ganti di hari yang lain kan Bu. Kenapa mesti kemudian melelah-lelahkan, memaksakan diri untuk berpuasa kalau tidak tahan? Kecuali kalau tahan, maka lebih baik puasa, karena itu bisa mengurangi utang dan mengurangi beban. Ya, termasuk di antara azab musafir adalah yang kita bahas di sini, yaitu berusaha untuk mengqashar salat, karena itu bagian daripada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Allah itu senang kalau seandainya perkara yang diringankan kepadanya dijalankan, sebagaimana Allah benci orang yang melakukan kemaksiatan kepadanya. Termasuk di dalamnya jamak, menjamak itu termasuk di dalamnya juga bagian daripada adab musafir. Tapi lihat kondisinya seperti apa. Kalau sudah sampai di tempat, ibu sudah sampai di kampung dan tidak ada kesibukan, tidak ada melelahkan, ya tidak usah dijamak. Bagaimanapun sholat tepat waktu lebih baik. Tapi kalau seandainya ada kesibukan, ada kelelahan, kalau seandainya sholat itu diambil waktu-waktunya, maka dibolehkan dijamak. Jadi jamak itu kembali kepada masyaqqah, kembali kepada kondisi kita, apakah kita ini ada lelah atau tidak. Tapi kalau qashar tidak. Qashar itu ilatnya cuma satu, karena safar. Lelah atau tidak lelah, kalau kita safar tetap qashar. Kalau jamak, saat lelah boleh dijamak, saat tidak lelah sebaiknya jangan dijamak. Ya, apalagi sudah sampai di rumah orang tua di kampung sana, tidak lelah, maka sholatlah sebagaimana waktu-waktu yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi silang pendapat Bu tentang hukum qashar ini. Ada sebagian para ulama itu sampai mengatakan bahwa qashar itu fardu ain. Jadi kalau tidak diqashar justru batal salatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa qashar ini hanya sekedar sunnah saja. Kalau menyempurnakan tidak ada masalah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar rukhsah saja, keringanan. Dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Jadi memang terjadi perselisihan pendapat tentang hukumnya. Tapi yang jelas, bagaimanapun itu sunnah, anggaplah yang paling rendah hukumnya sunnah ataupun rukhsah, maka bagi seorang musafir mengqashar salat jauh lebih baik dibandingkan menyempurnakannya. Cuman perselisihannya kan berapa hari saja dia mengqashar salat tadi. Dan saya sudah jelaskan, selama tidak ada niat mukim, maka selama itu dia boleh mengqashar salat, dan itu lebih kuat wallahu a'lam. Tapi saya tidak mengingkari ada pendapat yang 3 hari saja, 4 hari saja, 20 hari saja, dan begitu seterusnya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ringkas-ringkas saja ya pembahasan tentang masalah qashar. Kalau kita bentangkan ya memang panjang. Baik, kita masuk pada salat jamak. Hukum salat jamak. Salat jamak merupakan sebuah keringanan, rukhsah, yang boleh dilakukan kecuali menjamak 2 salat zuhur. Kecuali menjamak 2 salat zuhur, yakni salat zuhur dan asar pada hari Arafah. Pada hari Arafah, di Arafah, serta menjamak 2 salat isya dan salat maghrib saat bermalam di Muzdalifah. Maka hal ini merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan. Selain melakukan berdasarkan keterangan dalam hadis sahih bahwa Nabi SAW menjamak salat zuhur asar ketika di Arafah dengan 1 azan dan 2 iqamah, dan ketika di Muzdalifah beliau menjamak salat maghrib dan salat isya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Artinya khusus untuk yang sedang haji memang ada keterangannya. Mau tidak mau kita harus menjamak karena memang Nabi SAW melakukannya. Tapi kalau selain daripada saat manasik haji,
maka itu dikembalikan kepada rukhsah tadi, kepada rukhsah. Apakah kemudian kita lelah ataukah tidak, ada halangan ataukah tidak, maka boleh seseorang itu menjama atau tidak menjama, menjama atau tidak menjama. Baik, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara jama kan sudah ma'ruf lah. Ya, tata cara jama ya jelas ya. Bahwa seseorang kemudian menggabungkan zuhur dan asar atau asar dan zuhur dengan satu azan dan iqamah. Tetapi sebab jama itu sendiri tidak mesti dia safar. Menjama solat itu tidak mesti dia safar. Terkadang Nabi SAW menjama solat itu karena tidak ada sebab. Kan jama itu tidak harus berkaitan dengan safar, Bu. Orang mukim saja boleh menjama. Ibu di rumah saja nggak kemana-mana, boleh menjama solat ya. Bahkan ketika tidak ada sebab pun boleh ibu menjama. Ibu mungkin setahun sekali atau setahun dua kali ibu jama, nggak ada masalah. Karena Rasul pernah menjama tanpa sebab. Tetapi kan sebaiknya jama itu dilakukan karena ada sebuah sebab ya, sebabnya seperti apa? Contohnya karena hujan. Jadi seseorang itu hujan deras, posisinya di masjid, kalau bapak-bapak ya salat maghrib tiba-tiba hujan ya, maka boleh dijama maghrib dengan isya. Karena hujan itu bagian daripada alasan seseorang itu boleh menjama. Hujan itu bagian daripada alasan seseorang boleh menjama. Ataupun umpamanya seseorang yang sedang bekerja dan pekerjaannya kalau ditinggalkan membahayakan. Membahayakan, contoh umpamanya polisi lalu lintas. Kalau sudah sore gitu ya. Atau mungkin ada acara apa siang-siang sampai sore acaranya, kalau sempat tidak ada polisi nanti motor tabrakan, jalan macet dan lain sebagainya, maka boleh dia menjama solat untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan, maka boleh. Atau mungkin seorang pengantin lah, kan umumnya pengantin sedang menikah kan, banyak tamu, kalau ditinggal solat nanti nggak ketemu tamu-tamu penting, boleh menjama, umpamanya mulainya jam 10 pagi, ya udahlah pengantin jama zuhur dengan asar sehingga dia bisa menjumpai para tamu. Boleh, tidak ada masalah ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juru masaknya juga lah. Kalau ditinggalkan nanti tamu tak makan. Ya sudah dijama sajalah zuhur dengan asar supaya senang. Termasuk orang sakit. Sakitnya kalau dia banyak bergerak, kalau setiap waktu sholat umpamanya menjama gitu ya, maka itu akan memberatkan bagi dia, maka boleh seseorang itu menjama sholatnya biar ringan bagi dia maksudnya. Jadi itu alasan-alasan orang menjama boleh, bukan hanya sekedar safar saja, karena hujan lebat, karena ada ketakutan, umpamanya banyak rampok, banyak maling, karena sakit ya, atau karena kesibukan-kesibukan yang sudah saya jelaskan tadi. Bahkan walaupun tidak ada sebab, seandainya pun tidak ada sebab itu semua, kalau sekali-kali boleh, sekali-kali boleh menjama. Wallahu a'lam. Ya, ini diantara keterangan para ulama tentang tata cara sholat jama dan qasar. Baik, sampai di sini Bu. Kita buka tanya jawab saja, silakan. Kalau misalnya kami kan tinggal di Jakarta itu, kerja dari Bogor ke Jakarta itu kan pasti pulang sore, itu pasti macet besar. Iya. Kalau kita pun naik KRL, ya tetap terjebak macet di saat maghrib, dan sampai di rumah itu sekitar bisa sampai isya, bahkan lebih. Kira-kira setiap hari untuk menjamak maghrib itu boleh nggak? Jadi jamak maghrib itu akhirnya bisa dilakukan setiap hari, karena kan terlambat prosesnya.
Iya, alhamdulillah. Yang jelas gini Bu ya. Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Itu poin yang pertama. Rasul tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan, kecuali kata para ulama dibolehkan inda darurah, kecuali karena darurat. Seperti seorang naik pesawat, umpamanya berangkat jam 10 pagi sampai di negara ditujunya mungkin jam 8 malam, otomatis kan tidak sempat kita turun dari pesawat untuk melaksanakan duhur dan asar, baik sendiri-sendiri atau menjamak. Maka dalam kondisi seperti ini boleh melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan, karena tidak mungkin dia turun di atas pesawat atau di atas kapal kan. Kecuali kalau seandainya ada jeda waktu untuk melaksanakan sholat wajib turun dari kendaraan. Contohnya kereta api dari Jawa Timur ke Jawa Barat, namanya kan. Kan di sana kan memang jaraknya jauh-jauh ya, atau dari Banyuwangi ujung timur sampai ke ujung barat sana. Nah, ada waktu umpamanya di stasiun tertentu itu terkadang ngetem sebentar, mungkin setengah jam, kan bisa lari untuk melaksanakan sholat turun dari kereta ya. Atau mungkin sampainya itu, sampai tujuan itu masih ada waktu untuk menjamak. Contoh umpamanya kereta berangkat jam 10, tidak ada berhentinya karena mungkin keretanya patah atau gitu ya. Nanti sampai di tujuan itu jam 4, berarti ke maghrib masih ada 2 jam itu, jam 5 dan jam 6 kan. Maka posisi seperti ini salatlah ketika turun, boleh menarik zuhur ke sholat asar, karena masih bisa sholat di darat. Karena ingat, Rasul tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan, Rasul hanya sholat sunnah di atas kendaraan. Nah sekarang posisi ibu yang safar seperti tadi, bisa turun atau tidak? Kalau memungkinkan turun sholat dulu. Kalau tidak memungkinkan karena kejebak macet setiap harinya, seperti itu kan, begitu kan, dan baru sampai di tujuan itu melintasi 2 sholat, tetapi masih ada waktu melaksanakan duhur dan asar itu, maka sebaiknya seperti itu. Bagaimana kalau tuntutan kerja Ustaz, ini kan setiap hari seperti ini, ya mau tidak mau memang begitu syariatnya. Karena bagaimanapun sholat tepat waktu kalau di atas kendaraan tetap dilarang, tidak boleh, karena masih ada kesempatan bisa turun dari kendaraan. Kalau masih ada kesempatan turun dari kendaraan, maka dijama lebih baik dibandingkan sholat wajib sendiri-sendiri sesuai waktunya di atas kendaraan. Karena Rasul sekali lagi tidak pernah sholat di atas kendaraan, maksudnya sholat wajib. Kalau sholat sunnah ya Rasul kadang di atas kendaraan, tapi kalau sholat wajib tidak pernah. Makanya tidak ada masalah ya menjama sama. Tapi kan kalau ibu mengatakan itu sebagai rutinitas, kan tidak mungkin kerja sebulan berturut-turut, kan mesti ada liburnya lah. Mesti hari Ahad kan libur, kan tidak mungkin menjama kan, itu kan. Itu waktu-waktu kerja saja. Kalau kondisinya seperti itu ya gimana mau dijelaskan lagi, ya nggak ada masalah insyaallah. Menjama terus-terusan karena memang posisinya tidak bisa melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Tapi kalau memang memungkinkan mencari pekerjaan yang lain yang tidak mengganggu sholat, yaitu lebih baik lagi. Cari pekerjaan itu yang sholatnya sempurna gitu maksudnya ya, tidak dijama-jama terus. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Iya. Keterangannya, semoga bermanfaat buat diri saya dan yang lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau tidak ada yang tanya kita tutup. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita umrah atau haji itu kan kita safar ya Ustaz. Iya. Gimana apa kita terapkan di sana tentang kosong dan jamak itu? Kenapa kita karena tempat ibadah kita ibadah normal aja gitu Ustaz? Iya. Kalau kita sedang haji atau umrah berada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram,
Ya kita sholat mengikuti sholat orang mukim. Jadi ibu kalau sholat ke Masjidil Haram dan di sana ada imam tetap, ya ikut sholat mereka. Jangan ketika haji umroh, ibu pulang kampung, kemudian sholat di masjid kampung, ya ibu ikuti saja. Mereka menyempurnakan, ikut sempurna. Maksud saya itu kalau ibu sholat sendiri. Kalau ibu sholat sendiri, ibu sedang haji dan umroh, tidak sempat ke Masjidil Haram, terpaksalah sholat di hotel karena lelah, capek atau sakit, ya dikosor karena posisi ibu sedang safar. Dan dikosor itu lebih baik dibandingkan menyempurnakan, karena itu rukhsah yang Allah berikan kepada kita, itu sedekah dari Allah, kenapa ditolak? Tapi kalau kita menjadi makmum di hadapan imam yang mukim, ya ikut mukim, sholatnya sempurna, ikut mereka. Maksud saya itu kalau ibu sholat terpisah sendiri, gitu ya. Ya itu, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah pelaksanaan menggabungkan jama dan qasar sesuai tartib salat. Tartib salat ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, balik lagi ke zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, balik lagi, itu namanya tartib. Jangan dibolak-balik tartibnya. Jangan asar didahulukan baru zuhur setelahnya. Itu bukan tartib namanya. Kalau tartib ya zuhur dulu baru asar. Apakah sifatnya takdim atau takhir? Mau menarik asar ke zuhur ya tetap zuhur dulu, mau narik zuhur ke asar ya tetap zuhur dulu. Itu maksudnya. Jadi tartib dalam sholat itu bagian daripada disyariatkan. Ya tetap posisinya sesuai dengan tartib. Ibu jamanya mau jama apa? Takhir ke takdim. Maka kalau takhir juga sama, takdim juga sama, ikut tartib sholat. Ya. Kalau menjama dengan mengqasar, ya kaifiyahnya, kalau qasar kan cuman pemanya zuhur dengan asar ya dibuat dua rakaat lah. Zuhur dulu 2 rakaat, kemudian salam, kemudian bangkit lagi, kemudian niat sholat asar 2 rakaat, kemudian salam. Baik ditarik zuhur ke asar atau asar ke zuhur. Wallahu a'lam. Maksudnya ibu mau menjamak? Boleh, tidak ada masalah. Pokoknya ibu maghribnya ikut imam, kemudian isanya ibu sholat sendirian, jamak kan? Maksudnya gitu. Boleh mengqasar karena ibu kan musafir, tidak ada masalah. Paham. Kadang-kadang ada orang yang tidak, mungkin karena sudah kelamaan lelah. Kadang-kadang kalau awal sih biasanya pertama datang masih senang-senangnya. Kalau sudah akhir-akhir itu lemes kadang-kadang kan, sehingga maghribnya saja, isanya kadang-kadang udah capek. Nggak apa-apa. Habis sholat maghrib bersama imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ibu langsung menjama qasar isya. Pulang istirahat. Iya. Iya. PP. Paham. Menetap itu urusan hati, Bu. Ibu awalnya safar ke kampung, terus ibunya sakit di sana kan, kata ibunya udahlah nak, sementara waktu temani ibu sampai sembuh. Kemudian akhirnya ibu ada niat, ya sudah, kalau ibu memang mau ditemani dengan saya dan suami, saya akan minta suami menetap di kampung dulu sementara. Itu kan niat kan. Akhirnya kan yang tadinya tidak ada niat menetap jadi ada niat kan.
Lah ketika ada niat menetap itulah maka sudah tidak dikosor lagi. Berarti sudah sempurna karena sudah ada niat menetap di situ. Tapi kalau ada niat menetap di situ, satu hari dia akan balik ke Batam. Di sana hanya jaga orang tua sakit saja, maka tetap dikosor. Itu pendapat yang saya pilih. Tapi sekali lagi, kalau ada yang berpendapat dikosor 4 hari lebihnya mukim walaupun dia tidak ada niat menetap, ya silahkan saja. Itu juga salah satu pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik, kalau enggak ada, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.